Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di channel dan kebun saya Harvest. Di pagi hari ini saya ingin sharing kepada teman-teman apa aja sih keunggulan dan kekurangan dari sistem NFT dan sistem DFT. Jadi untuk teman-teman yang ingin mulai bertani hidroponik, jadinya bisa punya gambaran ya, mau pilih yang mana nantinya, apakah sistem NFT atau sistem DFT. Karena saya akan jelaskan apa aja kekurangan dan kelebihannya. Mungkin sebelum saya jelaskan, teman-teman bisa ya untuk membantu saya dengan cara subscribe channel YouTube ini, serta like and share, dan juga jangan lupa untuk pencet notifikasi atau lonceng di sampingnya untuk teman-teman, sehingga nantinya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya, sehingga nanti mungkin sangat bermanfaat untuk teman-temannya apa saja yang saya sampaikan. Oke, yang pertama mungkin saya ingin jelaskan apa aja sih keuntungan dari sistem NFT. Jadi seperti yang kita tahu, ciri-ciri dari sistem NFT ini airnya akan mengalir terus ya. Jadi akan sedikit deras karena memang posisi dari pipa yang kita bentangkan ini dari ujung kanan ke ujung kiri ini agak cenderung ke bawah ya. Jadi dia tidak rata. Karena tidak rata, akibatnya air dari tandon yang ke atas menuju pipa akan mengalir jatuh ke bawah. Terus apa keunggulannya dari sistem NFT ini? Yang pertama mungkin dari pertumbuhannya ya. Pertumbuhannya akan lebih cepat karena memang akar yang ada pada tanaman ini akan menyentuh langsung air yang ada di dalam pipa ya, yang ada di dalam dasar pipa. Karena dia langsung menyentuh dasar pipa, akibatnya penyerapan nutrisi dan oksigen yang ada di dalam air akan lebih cepat diserap oleh tumbuhan. Jadinya proses pertumbuhan dari tanaman, contohnya selada ini akan lebih cepat ya. Akan lebih cepat karena seperti saya bilang tadi, dia akan lebih mudah menyerap akibat dari tersentuhnya langsung akar dengan air. Terus kelebihan yang kedua, akan lebih hemat nutrisi ya, karena memang kita akan lebih mudah mencampurkan nutrisi yang ada di dalam tandon, karena dia berbeda dengan sistem DFT yang tergenang, akan lebih repot ya. Ini akan lebih mudah, lebih hemat, tentunya lebih hemat nutrisi yang kita campurkan di dalam tandon, karena air terus akan mengalir ya. Jadi dia tidak akan tergenang atau tertahan di dalam pipa. Terus kekurangannya apa jika kita menggunakan sistem NFT ini? Yang pertama, akan lebih boros listrik ya. Karena kita tahu jika kita menggunakan sistem NFT, otomatis kan airnya akan terus mengalir. Jadi mau nggak mau mesin pipa yang ada di dalam mesin air yang ada di dalam tandon, mau tidak mau kita harus menyalakan sepanjang waktu ya. Jadi mungkin misal teman-teman menyalakan dari pagi sampai sore, jadi nonstop akan dinyalakan mesin tersebut, yang nantinya pasti akan lebih boros di listrik dan nantinya akan berdampak di biaya atau budget teman-teman ya. Dan yang kedua, jika kita menggunakan sistem NFT ini di daerah yang rawan pemadaman listrik, itu akan lebih berbahaya lagi, karena memang air kan akan selalu mengalir, tidak ada yang tergenang. Jadi jika tiba-tiba mati listrik, mesinnya di dalam tandon itu mati, tidak akan ada lagi air yang mengalir. Otomatis tanaman yang atau selada ya, contohnya selada yang kita tanam ini
mau tidak mau akan layu karena memang tidak ada air yang dia serap, tidak ada nutrisi yang dia serap ataupun oksigen. Setelah layu, nanti ujung-ujungnya yang paling ditakutin adalah busuk akar. Setelah busuk akar pastinya mau tidak mau dipastikan gagal ya tanaman yang teman-teman tanam nantinya. Jadi mohon diperhatikan itu sebaik-baik mungkin. Jika memang di daerah teman-teman rawan pemadaman listrik, jadi saya tidak menganjurkan untuk menggunakan sistem NFT ini ya. Terus kita ke sistem DFT. Sisi dari sistem DFT itu airnya akan tergenang ya di dalam pipa, karena memang dari ujung kanan sampai ujung kiri pipa yang kita bentangkan nanti lebih rata. Karena lebih rata, airnya akan terjadi genangan air di dalam pipa. Nah, jadi kalau sudah terjadi genangan air, keunggulannya dari sistem DFT ini, kita tidak perlu menyalakan mesin air yang ada di dalam tandon itu setiap waktu. Ya, selama mungkin berapa jam, mungkin teman-teman dari pagi atau sore, jadi tidak dinyalakan dari pagi sampai sore ya. Mungkin sejam dinyalakan, terus berhenti dulu lagi 2-3 jam, terus nyalakan lagi sejam lagi. Karena memang akan lebih aman ya. Kenapa lebih aman? Seperti saya jelaskan tadi, terdapat air yang tergenang di dalam pipa. Nah, kalau sudah terjadi tergenangan air, kita tidak perlu lagi menyalakan mesin yang ada di dalam tandon. Jadi tanaman dari selada ini akan hanya menyerap air di dalam pipa yang tergenang ini. Nah, itu keunggulannya. Jadi kita lebih hemat listrik, tidak perlu lagi nyalakan setiap saat, hemat biaya. Jadi lebih bagus lah untuk teman-teman yang mungkin, mohon maaf ya, budgetnya irit ya. Jadi mungkin itu bisa jadi gambaran. Terus apa kekurangan dari sistem DFT? Pertama, karena airnya akan terus tergenang, jadi sirkulasi oksigen yang ada di dalam air itu akan lebih sedikit. Berbeda dengan sistem NFT yang terus mengalir, dia akan menyerap oksigen di dalam tandon. Karena kita tahu di tandon itu terjadi penyerapan oksigen akibat gelembung. Setelah dia menyerap oksigen, dia akan kembali lagi ke pipa dan kembali lagi ke tandon, terus seperti itu terus berputarnya. Jadi kadar oksigen yang ada dalam air itu akan lebih terjaga, lebih banyak ya. Berbeda dengan sistem DFT yang karena memang airnya akan tergenang, kita tidak perlu menyalakan lagi pompa airnya setiap waktu. Jadi kekurangannya, oksigen dalam air ini akan lebih sedikit. Nah, yang nantinya pasti akan mempengaruhi dari pertumbuhan dari selada ini. Terus yang kedua, kekurangannya akan lebih gampang panas ya airnya. Jadi terkadang terdapat celah, misalnya yang masih kecil ya, seperti ini, terdapat celah seperti ini, matahari akan masuk. Nah, karena ada air yang tergenang di dalam, jadi dia akan lebih mudah panas. Apalagi terkena pipa ya, pipanya akan lebih panas dan airnya di dalam juga akan ikutan panas. Jadi dapat mengakibatkan pembusukan akar ya. Nah, kalau udah pembusukan akar, dan nanti sedikit demi sedikit tanaman yang teman-teman tanam nantinya akan layu dan dipastikan gagal. Jadi harus hati-hati ya. Terus yang ketiga, kekurangan dari sistem DFT ini akan lebih susah kita mengatur jumlah nutrisi yang ada di dalam airnya. Karena pada saat kita mengukur nutrisi di dalam tandon, katakanlah 1000 ppm ya, kita sudah mengukurnya, kita rasa udah pas, tapi dia akan tercampur lagi dengan air yang sudah berada di dalam pipa yang tergenang tadi. Karena udah tercampur dengan air yang ada dalam pipa, akhirnya kadar airnya akan meningkat dan jumlah nutrisinya tidak sesuai lagi dengan yang kita ukur di dalam
tandon tadi. Yang tadinya kita sudah hitung pas 1000 ppm misalnya, karena tercampur lagi dengan air yang ada dalam pipa ini, akibatnya ppm-nya turun jadi kadang 700, 600 ya. Jadi kita akan sulit mengukur jumlah dari kadar nutrisi yang ada dalam air. Ya. Tapi memang kalau saya saranin ya untuk teman-teman, memang yang paling populer untuk sistem hidroponik ini sistem DFT ya, karena lebih irit. Tapi kembali lagi kepada teman-teman, ingin memakainya seperti apa, maksudnya pengen memakai sistem yang seperti apa. Jadi saya di sini hanya menjelaskan apa aja keunggulan dan kekurangannya. Nanti sebagai gambaran kepada teman-teman nantinya ketika ingin memulai bertani hidroponik. Jadi mungkin cukup sekian ya, mungkin sampai di sini saja penjelasan singkat dari saya. Semoga teman-teman paham dan dapat gambaran. Tapi untuk mungkin ada yang masih ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di lewat kolom komentar, atau ingin request atau pengen ditunjukin bagaimana tutorial-tutorial atau tips dan trik lainnya seputar hidroponik, bisa langsung komen di kolom komentar. Dan mungkin cukup sampai sekian, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.